Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma. Hadirin jamaah syarah Al-Quran Rusdi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-26. Nanti malam insyaallah kita memasuki malam ke-27. Dan malam 27 itu adalah malam yang menurut mayoritas ulama disakralkan sebagai malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kata Lailatul Qadar di dalam Al-Quran terulang hanya 3 kali dan hurufnya ada 9. Maka 9 kali 3 itu menurut hitungan jumlahnya adalah 27. Maka melalui mimbar ini yuk kita persiapkan, mudah-mudahan kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar, tetapi menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama, tanggal nanti malam adalah malam yang paling besar kemungkinannya. Jadi dalam tradisi ilmiah, pendapat ulama atau pengalaman spiritual itu boleh dijadikan dasar selama memiliki 4 syarat. 1, disampaikan oleh orang yang memiliki kesalehan di atas rata-rata. Orangnya saleh, agamanya taat, sunnahnya dijaga dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak melakukan praktek syirik dan bid'ah. Yang ketiga, tidak komersil. Yang keempat, tidak melanggar syariat. Itu termasuk syarat ketika kita datang kepada pengobatan alternatif. Ya. Memiliki kesalahan di atas rata-rata, kemudian tidak ada praktek syirik maupun bid'ah, kemudian tidak komersil dan tidak melanggar syariat. Ketika 4 ini terpenuhi, pendapat ulama apapun itu boleh dipakai dalam hal-hal yang sifatnya muamalat maupun sifatnya penegakan seperti penentuan Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, suatu malam dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Muhammad Nasibullah, Umar bin Khattab pernah berjalan-jalan menengok keadaan masyarakat dan umat di wilayah Madinah. Ya, kalau sekarang istilahnya belusukan. Bedanya belusukan dulu itu dilakukan di malam hari, kemudian sendirian, terus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Niatnya adalah mencari pokok masalah yang ada dalam masyarakat untuk dicarikan solusi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu belusukan harus dilakukan di siang hari, rame-rame, direncanakan, kalau perlu diundang wartawan plus live streaming. Nah, ini bedanya dulu dengan sekarang. Ya. Saat melakukan belusukan di malam hari, Umar mendengar salah satu tangisan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya ke medan perang. Wanita itu kemudian mendengarkan sebuah syair yang itu diabadikan oleh Syekh Nasir Ulwan dalam karyanya Tarbiyatul Aulad maupun kitab-kitab fikih lainnya. Ya. Bunyinya gini, laqala hadzal lail, sungguh malam telah larut dan waswadda janibuhu, dan kesunyian telah menyelimutinya. Wa awraqani Allah habiba ulaibuhu, sementara di sisiku tidak ada seorang kekasih yang aku ajak berjumpa atau bermain. Wallahi laulallahi tuhsya'u waqibuhu, seandainya bukan karena Allah yang aku takuti siksanya, la khurrika min hadzal sarir jawanibuhu, niscaya kasur ini akan bergetar dengan datangnya laki-laki lain yang akan berjumpa denganku. Mendengar itu, ya, kalau kita istilahnya jalan-jalan mau lebaran, suaminya pergi jauh, gak ada kabar. Kalau kita mungkin lagunya yang populer, Bang Toyib, kapan abang pulang? Ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang nggak pulang-pulang, sepucuk surat ada. Maksudnya itu
bukan 10 surat Pak, transferan nggak datang. Kalau surat nggak datang nggak masalah, yang penting transferan datang. Orang nggak mengirim kabar nggak masalah, yang penting duitnya datang, itu maksudnya. Atau jalan-jalan lagi, kalau yang anak-anak muda populer kan lagunya dangdut Pak. Ada lagu Jomble itu. Lagu Jomble itu sebenarnya ketika dilihat dari sisi tasawuf, ajarannya dalam banget Pak. Cuma orang Indonesia itu kelemahannya ada pada watching society, masyarakat yang hanya puas hebat dalam melihat atau puas dalam menonton. Jadi kalau misalnya disuguhi tontonan film perselingkuhan, bintangnya Luna Maya, yang dilihat itu adegan panasnya, bukan pesannya. Misalnya ipar adalah maut, itu yang dilihat adegannya, bukan pesan yang ada. Demikian pula ketika lagu Jomble itu dinyanyikan oleh Titi Kamal, itu ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa pertama kali dia menyampaikan pesan bahwa setiap hubungan yang tidak direstui orang tua itu akan berakhir dengan derita. Maka di situ ada cuplikan lagu begini Pak, kalau saya nggak salah. Nah, ini nggak kerasa sudah setahun si abang mulai berlagak pikun, nggak pernah pulang ke rumah, sayang kepincu janda di Pulau Gebang. Ternyata lagu itu ketika muncul Pak, Pulau Gebang masih ada di pojok Pak, belum ada terminalnya Pak. Dan Pulau Gebang itu tempat paling aman menyimpan istri simpenan Pak. Nah kalau misalnya di Rawamangun ketahuan Pak. Saya tahun 2016 Pak, jadi MC pernikahan di Masjid Salman Al Farisi Pak. Semua sudah disiapkan. Hari Sabtu sore itu rencana nikahan besar-besaran di Masjid Salman Al Farisi dan Cita. Saya hari Sabtunya Pak, hari Rebunya itu yang mau punya acara ada yang syukuran di rumah. Ceweknya ini tiba-tiba setelah acara didatengin oleh ibu-ibu bersama anaknya, mengaku dia adalah istri dan anak dari calon suami yang mau menikahinya. Ini tahun 2016 Pak. Dan saya rencananya jadi MC-nya waktu itu. Itu di kita aja tahun 2016 masih ada kejadian kayak gitu Pak. Untungnya yang disyukuri oleh keluarga, wanita ini tidak datang pas hari pernikahannya. Ya. Untungnya tidak pas di hari pernikahannya. Coba kalau di hari pernikahannya, akhirnya acara itu dibatalkan semuanya, meskipun sudah dipesan gedungnya sudah, cateringnya sudah, semuanya sudah dipesan. Itu malam Rabu, rencana nikahnya malam Kamis, itu tanggal 16 tahun 2016 ya. Nah, ketika Umar mendengar tangisan seorang wanita itu, dia kemudian kembali ke rumah dan bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita bisa bertahan menahan kerinduannya untuk tidak bertemu dengan suaminya? Dengan jari Hafsah mengatakan dan menunjukkan angka 4. Maka ketika itu siangnya Umar bin Khattab mengambil keputusan nasional bahwa seluruh pasukan yang dikirim ke luar negeri maupun orang-orang guru ngaji yang mengajarkan agama di luar negeri, semua setelah 4 bulan harus ditarik dan diganti dengan yang baru. Untung Pak, kita IKN gak jadi Pak. Kalau IKN jadi, banyak yang selingkuh Pak. Percaya itu Pak. Ya, untuk sekarang sudah kebajikan Pak. Ya. Maka yang paling bersyukur itu Pak, PNS ya Pak ya. Seandainya sudah dipindah ke sana dulu gitu loh. Istri di sini, bayangkan anak di sini, dia di sana. Jangankan 4 bulan, kadang 6 bulan juga belum tentu. Ya, belum tentu bisa pulang. Termasuk orang yang bekerja sebagai ABK, anak buah kapal itu, atau yang bekerja di Telkom bawah laut, itu kadang sampai setahun baru pulang sekali. Dan itu secara emosional itu akan berpengaruh pada hubungan keluarga. Banyak yang dikasih. Terakhir saya nanganin itu orang Sukabumi Pak, kemudian dia kerjanya di bagian Telkom di bawah laut, pulangnya kadang setahun sekali, ketemu seorang cewek di mana Mbak, di Batam. Ceweknya itu orang Tasik Mbak, akhirnya orang Garut, akhirnya menikah siri ya. Ketahuannya dari mana? Istrinya pakai akun TikTok, di-upload. Ketika anak suaminya ini lihat, ternyata
kebetulan lihat wajah bapaknya bersama wanita lain. Akhirnya ditanyakan kepada ibunya konfirmasi, baru ketahuan di situ. Itu kasus kayak gitu banyak, Pak. Ya. Jadi kenapa batasannya 4 bulan? Coba kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 itu digambarkan begini, Pak. Kenapa masa idah itu untuk perempuan yang masih produktif 3 bulan atau salah satu tahun, sementara untuk yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ibrahim Jamal Ibrahim dari California University, beliau mengungkapkan itu wanita dan laki-laki itu memiliki struktur tubuh yang sangat berbeda. Ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh perempuan, maksudnya melakukan hubungan suami istri, kalau barang itu bukan barang yang biasa, maka secara otomatis akan berpengaruh kepada tingkat imun yang ada pada diri wanita tersebut. Kalau barang itu adalah barang asing, dia akan menurunkan imun tubuh secara natural dan di saat yang sama meningkatkan potensi kanker rahim yang ada dalam dirinya. Penelitian ini kemudian disebarkan dan disampaikan di Istanbul, Turki, yang kemudian direspon oleh seorang pakar genetika dari Albert Einstein College, namanya Robert Wilhelm. Robert Wilhelm menindaklanjuti penelitian ini dengan mengadakan penelitian bahwa di dalam ayat Al-Quran kata 3 bulan untuk orang yang produktif, orang yang sudah dicerai tetapi masih haid, kemudian orang yang sudah dicerai, orang yang dicerai mati ternyata 4 bulan 10 hari, diteliti oleh beliau. Hasilnya ternyata ketika haid pertama, wanita yang disetujui oleh pasangannya itu akan meninggalkan namanya sidik khusus sperma. Kalau kita ada sidik tangan, yaitu sidik khusus sperma. Dan ini bisa dilihat ketika orang ahli forensik melakukan audit, Pak. Misalnya ada mayat diperkosa, dia kurang dari 2 minggu misalnya, itu bisa dilihat, oh ini baru dalam tahap begini-begini, bisa dilihat. Ketika bulan pertama, maka akan ada sisa yang hilang sekitar 32-35%. Bulan kedua itu kemudian hilang sebanyak 67-72%, dan pada bulan ketiga itu akan hilang bekas atau sidik sperma pria yang pernah mensetubui wanita itu sebanyak 99,9%. Nah, kenapa orang yang meninggal dalam tanda kutip lebih lama masa idahnya 4 bulan 10 hari? Karena orang yang meninggal itu secara psikologis dia terpapar dengan kesedihan serta ingatan kepada pasangannya. Ketika terpapar itu, maka sangat sulit dia melupakannya, dan efeknya sperma yang menempel itu memiliki jarak waktu yang lebih lama untuk hilang. Nah, penelitian ini kemudian digabungkan dengan penelitian lapangan yang ada di Amerika untuk orang-orang Afrika Muslim di sana. Ternyata orang-orang Afrika ketika diteliti, mereka hanya memiliki satu sidik sperma khusus dari pasangannya. Tetapi ketika diteliti dengan orang-orang non-Muslim Amerika yang ada di sana, ternyata mereka memiliki lebih dari 2 sidik khusus. Artinya mereka berselingkuh. Penelitian ini kemudian menjadikan Robert Wilhelm penasaran tentang istrinya. Ketika istrinya dicek, dia memiliki 3 sidik khusus, Pak. Artinya istrinya juga berselingkuh. Dan ketika dia memiliki anak, dari 3 anaknya dilakukan tes DNA. Dari 3 anaknya ternyata hanya 1 yang merupakan produk genetik asli dari dirinya. Yang lainnya adalah produk orang lain. Ya. Itu membawa Robert Wilhelm kemudian masuk Islam. Ya. Nah, kenapa tadi patokannya adalah 4 bulan? Sekali lagi, batas maksimal dalam Islam itu adalah ketika terjadi pertengkaran, percekcokan antara suami dan istri, maka tidak boleh lebih dari 4 bulan tergantung atau tidak dikasih tindakan. Kalau sudah lewat 4 bulan, pilihannya 2, cerai atau rujuk kembali. Gitu. Ya. Jadi cerai atau rujuk kembali. Kenapa? Sekali lagi, laki-laki itu, Pak, kelemahannya dalam agama kita disebut laki-laki kelemahannya itu ada pada wanita.
Maka di surga itu yang dijanjikan kenikmatan untuk laki-laki itu adalah bidadari. Berbeda dengan perempuan. Tidak ada satu kata pun di hadis maupun di tafsir yang menyebutkan ada bidadari di surga. Saya sudah ngecek di kitab tafsir, bahkan di AI Pak yang paling canggih sekarang ataupun Google itu nggak ada Pak. Kalau Bapak ketik kata bidadari di dalam Google, ditranslate, diterjemah ke dalam bahasa Arab, yang muncul bukan kata hurin in bidadari, tetapi al-malaikat. Kenapa? Dalam paham Yahudi, bidadari itu adalah malaikat yang disuruh dipekerjakan di surga untuk melayani orang-orang yang bisa. Ini dalam teologi orang-orang Yahudi. Maka sekali lagi, kalau laki-laki itu puncak kenikmatannya ada pada lawan jenis, tetapi wanita puncak kenikmatannya ada pada materi. Maka kalau bapak-bapak mau nyenengin istri, ini mau lebaran Pak ya, kasih 100 juta saja Pak, itu insya Allah senang. Kalau enggak aja jalan-jalan ke mall. Bedanya kalau jalan-jalan ke mall, laki-laki itu Pak sama perempuan beda. Laki-laki bedanya nyari, kalau jalan-jalan ke Tanah Abang, ke ITC, ke Tamrin City, itu bukan nyari barang yang bagus Pak, tetapi yang dicari pelayannya yang cantik. Kenapa? Itu adalah alamiah. Maka dalam strategi pemasaran dunia ekonomi itu ada namanya SPG Pak ya, Sales Promotion Girl. Kenapa? Duit yang pegang itu banyak kan bapak-bapak, tapi kalau yang melayani cewek betah dia. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jalan-jalan ke mana Pak? Tanah Abang. Tanah Abang tapi sekarang sepi Pak. Saya sudah tanya, asalnya dulu kordian, sekarang dijual apa Pak? Satuan aja Pak, nggak apa-apa. Di ITC saya juga tanya gitu, sepi Pak, sepi, daya beli masyarakat nggak ada. Yang online sama tapi sepi Pak. Gitu. Ternyata kayak gitu. Di Jatinegara saya tanya, pedagangnya juga gitu. Nggak kayak tahun-tahun lalu Pak, sekarang sepi banget gitu. Kalau ibu-ibu jalan-jalan, itu dari blok A, blok Z, itu kelilingi Pak. Cari barang yang paling bagus dan paling murah. Kalau sudah selesai, dia baru balik lagi, nanti ambil misalnya di blok A. Gitu, Pak. Itu bedanya. Maka laki-laki kalau jalan-jalan ke mall, itu pikirannya bagaimana pelayan mall bisa diajak pulang ke rumahnya. Tapi kalau ibu-ibu, bagaimana barang-barang di mall bisa dibawa ke kamarnya. Ini perbedaannya. Nah, disinilah puasa itu mengendalikan kita antara hasrat keinginan dengan kebutuhan. Maka Sigmund Freud itu membuat satu teori bahwa untuk mengukur kebahagiaan seseorang pada masa kecil, kita dianggap masa kecil aja Pak, puasanya orang awam, itu ada 3 tahapan Pak. Pertama disebut dengan periode oral. Periode oral itu artinya kenikmatan yang diberikan Allah kepada anak kecil pertama kali lewat mulutnya. Dari mana? Dari pengalaman pertama ketika dia menyusui puting susu ibunya. Ternyata pengalaman itu enak. Jangankan anak kecil, bapaknya juga masih merasa enak kan gitu. Otomatis kayak gitu. Betul gitu loh. Nah, itu menjadi pengalaman pertama. Maka kalau anak kecil dilepas Pak, dia akan mencari barang yang bisa dimasukkan ke mulutnya. Seandainya tidak ada Pak, tidak ketemu, dia akan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya. Pernah lihat itu Pak? Dan disitulah bahwa puncak kenikmatan ketika seorang awam belajar berpuasa, dia mengendalikan kenikmatan makan dan minum melalui mulutnya. Karena penelitian di Indonesia 75% Pak, hasil dari pekerjaan yang diperoleh oleh orang Indonesia masuk untuk membeli makanan. Ya, 75% itu untuk membeli makanan Pak. Orang yang bisa mengendalikan oral atau mulutnya dari kenikmatan makan dan minum bukan hanya siang hari tetapi juga malam hari. Sekarang kita cek Pak, kalau ada azan maghrib berkumandang, kita kan buka Pak. Di sini ada kolak, pecel lele, pecel ayam, mie ayam, bakso. Masjid Babu Rusti ada. Kira-kira Pak, kita habisin atau kita ke masjid Pak? Yang bisa ke masjid itu sudah bisa meninggalkan kenikmatan oral. Dia makan kurma terus berdoa. Yang belum dapat jodoh, ya Allah jodoh, ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. Yang kesulitan ekonomi, ya Allah ekonomi saya, ya Allah gitu. Itu saat yang mustajabah. Orang biasanya lupa. Kenapa? Ingat makanan yang enak. Dan bahkan ketika muadzin mengumandangkan iqamah, dia tetap menikmati makanan. Ini kebanyakan kita Pak.
Tapi insya Allah kalau jemaah pengurus di semuanya langsung lari ke masjid. Amin. Ya. Yang kedua, periode kedua menurut Sigmund Freud itu periode anal. Anal itu artinya pembuangan. Pada masa selanjutnya, kenikmatan seorang anak itu pada mengeluarkan kotoran dari depan maupun belakang. Ya. Jadi kenikmatan seorang anak itu terletak pada dia membuang kotoran ataupun membuang air seni dari depan. Pada kasus ekstrim, anak-anak sering berlama-lama di kamar mandi. Bahkan pada kasus ekstrim, ketika tidak segera dicebokin, anak-anak itu suka mempermainkan kotorannya. Betul nggak Pak? Itu periode, namanya periode anal. Di saat ini, misalnya pada anak usia TK, mereka sering ngompol Pak. Dan ngompol itu adalah salah satu kenikmatan Allah yang diberikan kepada anak kecil. Jangan dimarahin Pak, yang penting dikondisikan ya. Ya dikondisikan itu artinya jangan dimarahin. Kalau dia bangun dimarahin karena ngompol, ataupun dikerasin, dijewer misalnya, itu akan berpengaruh pada psikologisnya ya. Jadi kalau yang dewasa, bapak-bapaknya mau ngompol kan bisa direncanakan Pak. Tapi kalau anak-anak, kadang kalau ngompol tidak bisa. Makanya yang penting di situ bahwa proses ngompol itu adalah bagian dari Allah yang dititipkan berupa kenikmatan untuk mereka. Kalau ini kita tarik kepada orang yang berpuasa Pak, ternyata orang yang berpuasa pada tahap manusia yang sedang berpuasa atau dewasa, salah satu yang mengganggu mereka itu adalah mereka suka mengumpulkan harta yang banyak. Kotoran itu adalah simbol harta, karena hakikatnya ketika kita membeli pakaian, membeli barang-barang tertentu, kita mengeluarkan dari harta kita. Dan itu kadang menjadi satu penyakit yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan syubhat. Kasusnya begini. Ada ibu-ibu di suatu desa, dia orangnya kaya menurut ukuran orang desa tersebut, tetapi makannya sehari-hari hanya makan nasi putih dan makan dedaunan. Kemudian dia pakai bajunya cuma itu saja. Tetapi ketika dia meninggal, lemarinya dibuka, ternyata baju mewahnya banyak, hartanya bertumpuk, uangnya melimpah. Kenapa ibu-ibu itu tidak mau menggunakan hartanya? Karena kenikmatan ibu-ibu tadi cukup dengan melihat pakaian yang dia miliki, harta yang dia tumpuk, serta uang yang dia miliki. Ketika dia melihat, dia sudah senang. Bukan ada menggunakan harta tersebut. Nah, kasusnya sama dengan orang kota. Orang kota itu kadang banyak yang senang ketika ada laporan deposito masuk atau dia terima, dia lihat sekarang 100 juta, besok 120 juta, besoknya naik 150 juta, itu saja. Dia tidak berpikir menggunakannya. Kenapa? Khawatir kalau duit itu berkurang. Nah inilah di dalam Al-Quran yang dikatakan disebut dengan syuh. Syuh itu artinya penyakit pikir hati yang jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Ya. Ada tipe orang kayak gitu. Jangankan orang lain, saya punya harta, dirinya sendiri itu tidak bisa menikmati. Beda dengan bakhil. Kalau bakhil, dirinya puas, dia menikmati sepuas-puasnya. Orang lain di sebelahnya kelaparan gak masalah. Ini bakhil. Tapi syuh, jangankan orang lain, dia terhadap dirinya sendiri saja, miliknya luar biasa. Yang teman-temannya sudah beli motor, gitu, dia masih naik sepeda, bluetooth aja gitu. Padahal duitnya banyak di kantong. Itu adalah salah satu bentuk orang yang suka mengumpulkan kotoran, tetapi kotoran itu kemudian disimbolisasikan dengan pakaian yang bagus, kemudian dengan baju, harta, ataupun uang yang ditumpuk tetapi tidak pernah digunakan. Akhirnya jadi apa? Jadi warisan yang kadang diperbutkan oleh ahli warisnya tanpa ingat siapa yang mengumpulkannya terlebih dahulu. Dan periode ketiga itu disebut dengan periode genital. Ada orang-orang yang kadang anak-anak suka memamerkan alat kelaminnya kepada bapaknya, ibunya, atau saudara-saudaranya. Periode ini biasanya menjelang periode balik atau sesudah TK. Ya. Anak kelas 2 misalnya, dia suka memamerkan itu. Nah, genital itu adalah
gambaran orang yang suka mengejar kepuasan seksual, Pak. Banyak orang-orang yang mereka dengan puasa sudah diingatkan, tetapi mereka masih lupa. Banyak kasus-kasus. Saya lagi nulis ini, Pak. Sudah terbit namanya Toxic Parent dalam perspektif Al-Quran, memahami bahaya dan penanggulangannya. Ini saya kasihkan ke DKM. Dan dikasih testimoni sama Bunda Aisyah Dahlan dan Bu Astri Ivo. Di sini ada Pak Taufik Lutfi dan Prof. Dedi yang ngasih juga. Kemudian ada yang satu lagi pembimbing saya, Prof. Made Saiful. Orangnya lebih muda dari saya, tapi sudah profesor orang PTI. Tadi saya baru dari PTI, makanya agak serah ini. Nah, di situ, Pak, ternyata pada usia 40 tahunan sekitar itu ada kenakalan-kenakalan orang tua yang kadang di luar kontrol. Di luar kontrol. Misalnya saja saya ceritakan begini. Laki-laki kalau sudah berpisah dengan istrinya, dia merasa sebagai bujangan. Betul nggak, Pak? Keluar rumah dia merasa sebagai bujangan. Akhirnya apa, Pak? Kalau dia berlama-lama, saya tadi kisahkan kalau dia dipindah ke IKN 6 bulan sudah punya istri baru, hampir pasti itu, Pak. Nah, kasusnya di Jakarta itu ada, Pak. Di Jakarta seorang angkatan, dia ditugaskan di Cirebon, nikah diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya dia punya anak. Setelah meninggal, anaknya dari Cirebon kuliah ke Bandung, yang dari Jakarta kuliah ke Bandung. Dua-duanya tidak tahu, mereka pacaran, menikah, sampai punya 3 anak, dan semuanya cacat secara fisik, Pak. Baru setelah dikasih tahu, ternyata mereka adalah satu ayah, beda ibu. Ibaratnya bukan cabang syariah, gitu. Cuma nggak dikasih tahu, gitu loh. Istilahnya cabang syariah, ya. Kalau kita kan bukan cabang transaksional, cabang syariah. Dan itu salah satu bentuk ketidakterus terangan orang tua yang berakibat fatal kepada anak-anaknya. Yang kedua, kasus kedua itu misalnya, Pak, saya di Semarang itu ketemu dengan seorang, kalau Bang Tayyib itu kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Ini dari Semarang merantau ke Jepara, itu sudah 7 kali puasa, 7 kali lebaran gak pulang-pulang. Kalau kasus kayak begitu, Pak, nanti ibu kalau ada ya kasus kayak gitu, gampang, Pak, biar datang, Pak. Laporin aja ke catatan sipil mati. Istrinya itu mati itu atas kesepakatan tokoh masyarakat dan RT, RW dan ulama setempat ngasih saran gitu, karena ini sudah mau menikah, Pak. Ada yang mau gitu. Setelah menikah, Pak, ternyata orang yang tadi 7 kali puasa, 7 kali lebaran yang sudah dianggap mati, Pak, secara dukcapil tadi, tiba-tiba bangkit dari alam kubur, datang ke rumahnya, Pak, nyamperin istrinya, pengen ngambil rumahnya. Padahal dia punya anak kecil yang selama 7 tahun itu tidak diurus. Akhirnya gimana gitu, sama suami barunya dibilang, kamu boleh ngambil rumah ini, tapi saya gak tanggung jawab terhadap anak-anak kamu yang masih kecil kalau nanti tinggal di kolong jembatan. Akhirnya gitu. Dan beberapa tahun lalu dia menikah, anaknya menikah dan dia menjadi wanita. Nah, itu salah satu kasus, Pak. Kenapa? Ya salah satu kasus laki-laki itu jarang bisa mengendalikan kehendak seksualnya ketika jauh dari pasangannya. Nah, kasus yang ketiga ini baru saja saya ketemu, Pak. Saya tidak tulis di buku, tetapi ketemu dengan orang. Nah, ada seorang wanita di Jakarta, suaminya sering pergi dinas keluar kota. Karena sering keluar kota ataupun dinas di luar negeri, istrinya ini tidak tahan kesepian, akhirnya selingkuh. Tetapi sekali lagi suaminya sudah divonis mandul, tapi istrinya hamil, kan ketahuan selingkuh. Nah, setelah lahir, suaminya tidak menolak. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Wahbah Az-Zuhaili dalam sebuah makalahnya yang pernah disampaikan dalam muktamar internasional, yang mengatakan ini, kalau seorang wanita yang sudah beristri